Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah para pemirsa yang semoga kesemuanya dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus sadari bahwa manusia apapun tingkatannya, bagaimanapun derajatnya, dimanapun posisinya, manusia adalah makhluk sosial. Bagaimana manusia dikatakan makhluk sosial? Manusia membutuhkan silaturahim, interaksi, komunikasi, muamalah di antara satu sama lain. Di antara umat manusia membutuhkan komunikasi. Manusia membutuhkan hubungan di antara satu sama lain. Di saat umat manusia mereka berhubungan, tentu selalu berbeda pemikiran, berbeda paham, silap di antara pemikiran dan pemahaman. Karena terjadinya perbedaan pemikiran dan pemahaman, mungkin menurut kita benar, tapi menurut dia salah. Menurut dia benar, menurut kita salah. Memang itulah kodrat manusia yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemikiran yang berbeda. Di antara pemikiran yang berbeda ini, maka titik temunya adalah at-tasamuh, saling maaf memaafkan. Dengan saling maaf memaafkan, maka pemikiran yang berbeda akan menjadi satu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Umat manusia memiliki pemikiran yang berbeda, pemikiran yang selalu tidak sama. Maka titik temunya adalah khudil afwa, jadikanlah kita ini pemaaf atau saling maaf memaafkan. Yang kedua, wa'mur bil 'urfi, dan lakukanlah, perintahkanlah kepada kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, dan yang ketiga, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi di antara satu sama lain. Dengan kita saling maaf memaafkan, maka terbentuklah kekuatan dan kehangatan dalam kehidupan umat manusia. Tetapi kita saling maaf memaafkan, menjalinnya silaturahmi, bukan berarti kita harus ada dalam apa kata kita. Bukan berarti harus ada apa bagaimana kehidupan kita, tetapi sebaliknya wa'mur bil 'urfi, dan kita ada di dalam kebaikan. Bagaimanakah dalam kebaikan? Jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebaikan bukan apa kata akal, kebaikan bukan apa kata hati, kebaikan bukan apa kata emosi. Terkadang kita baik, tetapi hati kita sebetulnya ada sesuatu yang dituju. Terkadang kita pura-pura berteman, tapi sebetulnya kita ini menjatuhkan orang lain. Terkadang pula kita ingin selalu baik dengan orang lain, tetapi pada hakikatnya ada udang di balik batu. Inilah merupakan maaf yang tidak baik, pertemanan yang tidak sempurna, dan kemaslahatan yang sungguh sangat tidak bijaksana. Tetapi sebaliknya, kebaikan adalah yang ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertegas kepada kita, bagaimanakah yang dinamakan dengan kebaikan? Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka yang bersilaturahim, mereka yang memperalat ukhuwah, mereka yang saling maaf memaafkan, bukan apa kata hati, bukan apa kata emosi, bukan kata kehendak diri atau pula punya kepentingan, tetapi sebaliknya, walladzina yasiluna ma amarallahu bih, mereka yang menjalin tali silaturahim, yang mempererat ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yang ketiga, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Bagaimanakah dalam bentuk berpaling dari orang-orang bodoh? Hidup ini merupakan pertarungan. Hidup ini merupakan satu emosional yang sungguh sangat besar. Terkadang pula hidup ini ia mengatakan ini adalah kepentingan. Kita harus perhatikan bagaimana kehidupan diri kita, dan kita harus perhatikan pula bagaimana kehidupan orang lain. Kita perhatikan kehidupan orang lain yang akan menjadikan tamsil, yang akan menjadikan contoh, yang menjadikan kehidupan diri kita, maka kita dasarnya adalah kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang lain hidupnya tidak searah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, hidupnya mereka apa kata emosi, hidupnya apa kata pribadinya, wa a'rid 'anil jahilin, maka sebaiknya kita berpaling dari orang-orang bodoh. Hadirin jamaah para pemirsa yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang menjalin silaturahim pada hakikatnya bukan merendahkan diri. Orang yang menjalin silaturahim pada hakikatnya bukan berarti dia jatuh martabat di antara satu sama lain atau pula dia lebih rendah dengan orang lain. Tetapi sebaliknya, orang yang menjalin silaturahim dicintai oleh Allah, dicintai malaikat Allah, bahkan dicintai oleh sesama umat manusia. Bagaimanakah orang yang menjalin silaturahim dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Seseorang yang menjalin silaturahim dengan kita saling maaf memaafkan, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, memberikan keberkahan dan melindungi sesama umat manusia. Bagaimanakah menurunkan rahmat keberkahan melindungi sesama umat manusia? Sebagai salah satu contoh, kita pergi jauh. Di saat kita pergi jauh, kita ingin menginap, tetapi kita tidak tahu tempatnya di mana. Kita ingat dengan orang yang kita kenal. Di saat kita ingat dengan orang yang kita kenal, kita berkata, "Wah, saya punya sahabat, punya teman di kampung itu." Terus kita datang bersilaturahim. Ngerasa senang, bahagia, sahabat kita pun menyambut. Bukan hanya menyambut, memberikan makan, melindungi, bahkan memberikan rezeki transportasi. Artinya kalau kita hitung, dengan mendapatkan keberkahan, dengan mendapatkan kasih sayang, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kita kemuliaan dalam silaturahim. Bukan hanya kita mendapatkan kemuliaan, orang yang bersilaturahim hatinya mendapatkan ketenangan. Orang yang saling maaf memaafkan, hatinya mendapatkan ketenangan dan tidak ada satu rasa benci, tidak ada rasa satu yang selalu ada di dalam jiwa sehingga membakar hati. Tetapi sebaliknya, orang yang
memaafkan, menjalin silaturahim, itu ada rasa cinta dan mendapatkan ketenangan. Berbeda dengan orang yang merasa dirinya besar, merasa dirinya sombong, merasa dirinya paling hebat, tidak pernah bersilaturahim di antara satu sama lain, tidak pernah memaafkan kesalahan-kesalahan yang dirinya merasa besar. Sehingga walaupun dia itu hebat, walaupun dia itu besar, tetapi dia hidupnya merasa terpenjara, begitu pula hatinya tidak mendapatkan ketenangan. Jamaah hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di akhir bulan Ramadan ini, di awal bulan Syawal, dengan tradisi halal bil halal yang merupakan tradisi unik di antara saudara-saudara kita yang tidak ada di negara lain, maka tidak salah, walaupun jabatan kita hebat, pangkat kita tinggi, uang kita banyak, kita merasa besar di antara saudara-saudara kita, keluarga kita, tidak salah. Dari yang kecil kita mendatangi yang besar, dari yang besar kita menyayangi yang kecil, datang di antara satu sama lain. Kita ulurkan tangan kita ucapkan minal aidin wal faizin, dan kita ucapkan pula mohon maaf lahir dan batin. Dengan kita meminta maaf kepada di antara satu sama lain, bukan berarti kita merendahkan kepada di antara satu sama lain, atau pula orang lain kita merasa rendah pada diri kita merasa rendah kepada orang lain. Tetapi sebaliknya, orang yang meminta maaf dan bersilaturahim, mengeratkan tali ukhuwah, mengeratkan persaudaraan, mendatangkan rizki, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid din wad dunya wal akhirah. Maka halal bil halal, at-tasamuh, saling maaf memaafkan di antara satu sama lain, merupakan kemuliaan yang sungguh sangat mulia di dalam ta'amul, saling tolong menolong, saling berhubungan, saling berinteraksi di antara satu sama lain. Kami ucapkan jazakallah akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.